Hai semua, aku Ica. Halo, aku Melan. Melalui media animasi Roblox ini, aku sama Melan akan menjelaskan mengenai kepribadian analitik. Ya kan, Mel? Iya, Ca. Kita bakal jelasin mengenai archetype, yang isinya ada shadow, persona, anima animus, dan self. Juga kita bakalan bahas tentang introvert dan extrovert, juga salah satu dari 16 tipe kepribadian. Kamu tahu nggak siapa tokoh dari teori kepribadian analitik ini? Tahu dong nih, Carl Gustav Jung adalah seorang psikiater dan psikoanalis terkemuka asal Swiss yang hidup pada tahun 1875 sampai 1961. Ia dikenal luas sebagai pendiri psikologi analitik, sebuah cabang psikologi yang mengeksplorasi kedalaman pikiran manusia, mimpi, dan spiritualitas. Pemikirannya memberi pengaruh besar pada bidang filsafat, sastra, hingga antropologi. Jung awalnya merupakan murid, sahabat dekat, dan calon penerus Sigmund Freud dalam mengembangkan psikoanalisis. Namun, pada tahun 1912, Jung memisahkan diri karena tidak sepemikiran lagi dengan Freud. Kamu tahu nggak teori ini membahas tentang apa? Teori ini menjelaskan bahwa kepribadian manusia tidak hanya dipengaruhi oleh pengalaman sadar, tetapi juga oleh alam bawah sadar, khususnya ketidaksadaran pribadi dan ketidaksadaran kolektif yang berisi pengalaman universal manusia. Tujuan perkembangan manusia adalah mencapai individuasi, yaitu proses mengenal, menerima, dan menyatukan seluruh aspek kepribadian agar menjadi pribadi yang utuh. Kalau tentang archetype, kamu tahu nggak? Tahu dong, yang ngebahas tentang persona, shadow, anima animus, dan self kan? Kalau pengertiannya, kamu tahu nggak? Nih, aku ada punya buku yang membahas psikologi analitik mengenai archetype. Mau baca nggak? Mau dong, aku mau baca mengenai pengertian archetype. Aku baca ya. Persona merupakan topeng sosial yang digunakan seseorang saat berinteraksi dengan orang lain. Persona membantu individu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tetapi jika terlalu dominan dapat membuat seseorang kehilangan jati dirinya. Sedangkan shadow... Stop. Tunggu, Ca. Kita pindah tempat yuk. Nggak enak kalau bacanya di sini panas. Mending kita pindah yuk. Nah, Ca, di sini aja. Coba lanjutin baca mengenai shadow. Shadow atau bayangan adalah bagian dari kepribadian yang berisi sifat, dorongan atau emosi yang tidak disadari dan cenderung ditekan karena dianggap negatif atau tidak sesuai dengan norma. Meski sering dipandang buruk, shadow juga dapat menjadi sumber potensi jika mampu dikendalikan dan diterima. Abis itu ada anima sama animus. Apa bedanya anima sama animus, Mel? Kalau anima itu adalah sisi feminim yang terdapat dalam diri laki-laki. Sedangkan animus adalah sisi maskulin yang terdapat dalam diri perempuan. Keduanya berperan dalam membentuk keseimbangan kepribadian dan mempengaruhi cara seseorang memahami dirinya maupun berhubungan dengan orang lain. Jadi itu, Ca, beda anima sama animus. Sekarang udah tahu kan perbedaan keduanya? Tahu-tahu, anima adalah sisi feminim yang terdapat pada laki-laki, sedangkan animus adalah sisi maskulin yang terdapat pada perempuan kan, Mel? Iya, betul. Sekarang kamu lanjut lagi baca bagian self. Sebelum kita lanjut ke 16 tipe kepribadian. Self atau diri. Self adalah pusat dan tujuan akhir perkembangan kepribadian menurut Jung. Self menggambarkan kesatuan antara aspek sadar dan tidak sadar dalam diri seseorang sehingga tercapai kepribadian yang utuh dan seimbang. Benar banget, Ca. Ya udah, kita pindah ke pantai yuk untuk bahas 16 tipe kepribadian.
ini ya Mel, 16 tipe kepribadian yang kamu bilang tadi. Ada tipe kepribadian ISTJ, ISFJ, INFJ, banyak banget. Ya udah deh, kalian lihat aja nih 16 tipe kepribadiannya. Tipe kepribadian yang paling langka adalah INFJ. Karena tipe ini dikenal memiliki intuisi yang kuat, empati tinggi, serta idealisme yang besar. Mereka cenderung memahami perasaan orang lain dengan baik dan sering terdorong untuk membantu serta memberikan dampak positif bagi lingkungan. Meskipun terlihat tenang dan pendiam, tipe kepribadian ini memiliki pemikiran yang mendalam, kreatif, serta mampu melihat makna di balik suatu peristiwa. Namun, karena terlalu peduli terhadap orang lain, mereka juga mudah merasa lelah secara emosional dan membutuhkan waktu sendiri untuk memulihkan energi. Menurut kamu Mel, dari 12 tipe kepribadian ini, aku di tipe yang mana? Aku kurang tahu sih, Ca, tapi ada 2 tipe kepribadian yang paling umum yang ada pada teori yang ini, yaitu ada introvert dan extrovert. Menurut kamu Mel, aku ini introvert atau extrovert? Kalau aku lihat dari sikap dan tingkah laku kamu, pada teori ini kamu kayaknya ekstrovert deh. Kok aku termasuk ekstrovert, Mel? Karena ekstrovert adalah tipe kepribadian yang cenderung memperoleh energi dari interaksi sosial dan lingkungan sekitarnya. Individu ekstrovert seperti kamu umumnya aktif, komunikatif, mudah bergaul, serta senang mencoba pengalaman baru. Kamu pasti lebih nyaman mengekspresikan pikiran dan perasaan kamu kepada orang lain kan? Sedangkan kalau introvert itu adalah tipe kepribadian yang cenderung memperoleh energi dari waktu yang dihabiskan sendiri atau dalam suasana yang tenang. Individu introvert biasanya lebih reflektif, berhati-hati dalam bertindak, menyukai hubungan yang mendalam, dan lebih nyaman berada dalam kelompok kecil dibandingkan keramaian. Oh, berarti kamu termasuk ke tipe kepribadian introvert ya, Mel? Kayaknya iya deh, Ca, karena aku cenderung menyukai ketenangan dibandingkan keramaian. Udah habis nih, Ca, penjelasan dari teori kepribadian analitik yang. Ternyata seru ya belajar tentang kepribadian analitik ini. Besok-besok aku mau pinjem dong Mel buku-buku tentang teori kepribadian lainnya. Boleh. Nanti aku bawain lagi ya buku tentang teori kepribadian lainnya. Nah, itu aja guys penjelasan dari aku dan Ica tentang kepribadian analitik Jang. See you guys. Bye-bye.